cukup ramai ya pengajaran tentang Yesus, dan cukup sedih bahwa banyak sekali yang sangat liar dan semaunya mengajarkan tentang Yesus tanpa tahu ukuran yang Tuhan Yesus ajarkan, dan hal ini ada di dalam gereja Katolik. Baiklah, kita memeriksa siapapun yang mengajar tentang Tuhan Yesus. Pertama, orang yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus harus hidup bersama Tuhan Yesus. Siapa yang hidup bersama Tuhan Yesus? Yaitu adalah 11 muridnya, 70 murid, dan orang-orang yang hidup pada masa Tuhan Yesus. Itulah orang-orang saksi mata yang dimaksud oleh dalam pembukaan Injil Lukas. Termasuk ibu Tuhan Yesus, ibu Maria, Bunda Maria, itu adalah saksi mata dari kisah kelahiran, kisah perjalanan yang merupakan anaknya sendiri alami. Kemudian, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, untuk bersaksi Tuhan Yesus, seseorang harus mempunyai wewenang dalam Tuhan Yesus untuk bersaksi bagi dirinya. Hal ini terungkap pada saat Yesus sebelum terangkat ke surga, pada malam sebelum penyaliban dan penangkapan, bahwa Tuhan Yesus mentahbiskan 11 muridnya untuk menjadi pengajarnya, untuk menjadi imamnya. Dan kemudian hal itu diteruskan dalam penerus masing-masing 11 murid. Katolik Roma diteruskan lewat Rasul Petrus. Nah, jadi baptisan kita yang berada dalam Katolik Roma itu adalah baptisan wewenang menjadi murid Yesus. Dan untuk mengajar Yesus, seseorang harus memiliki tahbisan atau sakramen pentahbisan, atau juga yang umum dikenal dengan sakramen imamat. Mereka punya wewenang mengajar. Jadi dalam dua hal ini aja, orang-orang yang di luar itu mengajarkan Yesus sembarangan dan liar, itu berbahaya sekali, karena mereka tidak memenuhi hal ini. Dan bahaya yang sebenarnya adalah mereka akan berhadapan dengan Yesus langsung untuk dimintai pertanggungjawabannya. Mengapa Anda mengajarkan Tuhan Yesus secara liar dan menyesatkan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Jadi dua hal tersebut merupakan yang kita punya dalam gereja Katolik. Kalau kita awam, kita punya baptisan, itu meneruskan ajaran karena kita adalah sebagai murid. Dan bagi umat yang memiliki kemampuan katekisasi, mereka akan mengajar juga tentang gereja Katolik dan Tuhan Yesus. Jadi siapapun yang mengajar Tuhan Yesus, pertanyakan dan tunjukkan dua hal ini. Apakah mereka hidup bersama Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah mereka memiliki wewenang dari Tuhan Yesus? Yang tambahan lagi, apakah mereka hidup di dalam gereja Tuhan Yesus? Yang keempat, apakah mereka meneruskan ajaran-ajaran dari murid-murid Yesus? Dan masih banyak lagi. Jadi banyak yang masih harus mereka tunjukkan kelayakan untuk mengajar Yesus. Tapi dari dua hal, dari kewenangan dan hidup bersama Yesus, mereka semua tidak punya. Mereka tidak punya saksi yang hidup bersama Yesus. Yang hidup bersama Yesus itu 11 murid, 70 murid, Bunda Maria, orang-orang pada umat pertama. Mereka menyaksikan langsung semuanya. Para gembala di Padang yang ikut menyaksikan kelahirannya, yang ikut hadir pada saat Yesus lahir, dan orang-orang pada zaman Yesus. Jadi kita sekarang itu posisi yang meneruskan. Jadi jelas ya, mereka yang di luar tidak memiliki wewenang itu, tidak memiliki baptisan dari Yesus, tidak memiliki pentahbisan dari Yesus, tidak hidup bersama Yesus, itu berbahaya sekali. Jadi yang benar tentang Yesus adalah yang diajarkan oleh para imam Katolik dan dari bersumber pada gereja Katolik, bersumber pada tradisi gereja, magisterium atau wewenang tersebut, dan kitab suci yang dikanon secara Katolik.
Karena Gereja Katolik mengenal Tuhan Yesus jauh dibanding semua orang. Gereja Katolik mengenal murid-murid Yesus jauh dibanding dengan semua orang. Dan murid Yesus mengenal Tuhan Yesus sangat jauh dibanding semua orang. Begitu juga Bunda Maria mengenal Yesus jauh dibanding semua orang. Jadi kita sekarang berhati-hatilah, jangan sampai kita meneruskan yang tidak benar tentang Yesus. Dan secara sejarah, Yesus banyak meninggalkan bukti sejarah, dan penentang-penentang Yesus itu saksinya tidak hidup bersama Yesus, bukti sejarahnya tidak ada, wewenangnya tidak ada. 3 hal ini sudah gagal. Belum ditambah kita mengukur dengan cara hidup Yesus, dan murid-murid Yesus juga semakin hidupnya semakin bermoral. Pengikut Yesus dalam Gereja Katolik terus melahirkan orang-orang yang hidup bermoral seperti Tuhan Yesus sendiri. Sekian, semoga kita Katolik awam semakin mengenal Yesus sebagai ukuran yang benar, ukuran jalan keselamatan yang benar. Terima kasih.